Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pet lovers, ketemu lagi dengan saya Handika di Pet Planet Indonesia. Kali ini saya akan bercerita tentang curhatan seekor anjing. Jika kalian merasa video ini bermakna dan ingin menularkan rasa kemanusiaan terhadap hewan kepada orang lain melalui video ini, mohon share sebanyak-banyaknya agar semua kita bisa saling mengasihi sesama makhluk hidup. Baik, agar tidak berlama-lama, kita mulai saja videonya. Curhatan seekor anjing. Halo, saya adalah seekor anjing. Kamu adalah majikanku. Ketika saya masih kecil, saya begitu imut sampai kamu memanggil saya anak. Walaupun saat itu saya masih sedikit nakal. Beberapa sepatu kukunya dan bantal kesayanganmu kupecahkan isi perutnya. Namun aku tetap menjadi sahabatmu. Suatu pagi, saya dimandikan. Kita bermain air bersama. Kau menggosok perutku hingga aku sangat bahagia. Setelah kau masuk SMP, kau mulai sibuk. Tetapi aku suka karena kita mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Saya ingat waktu menemanimu buat pekerjaan rumah. Aku tertidur dan kamu menggendongku ke tempat tidur. Kamu selalu bercerita tentang rahasiamu sampai mimpi-mimpimu di masa depan kelak. Kamu berjanji akan selalu bersamaku jika kamu sudah dewasa dan sukses. Sorenya kita berjalan-jalan. Kamu bawa aku ke taman dan kita beli es krim dan kamu bilang anjing tidak baik makan es krim. Lalu aku dapat kerupuk kerucut. Setelah SMA, kamu mulai menghabiskan waktu bersama teman-temanmu. Aku selalu menunggumu sampai aku tertidur. Setelah kau bekerja, kamu mulai jatuh cinta. Aku selalu menunggumu dengan sabar, menunggu curhatanmu yang sedang patah hati dan kecewa terhadap kekasihmu. Wanita itu sekarang sudah menjadi istrimu. Aku menyambutnya masuk ke rumah, menunjukkan kasih sayang dan mematuhi apa perintahnya. Aku senang melakukannya karena kamu sangat bahagia. Kemudian tiba-tiba kalian beberapa hari tidak pulang. Aku kelaparan sekali, karena aku tidak tahu stok makanan yang kau berikan untuk beberapa hari aku habiskan dalam waktu sehari. Ternyata itu stok untuk beberapa hari dan tiba-tiba pas kalian pulang, kalian sudah membawa seorang bayi. Aku bahagia melihat bayi itu. Dia membuatku terpesona dengan warnanya yang merah jambu, baunya yang wangi dan aku jadi ingin menjadi ibu bagi dia. Hanya saja kamu dan istrimu khawatir aku akan menyakiti bayi itu. Dan akhirnya aku menghabiskan sebagian besar waktuku di luar rumah dengan kandang kecil tempatku berteduh di saat hari hujan dan dingin. Oh betapa aku ingin mencintai bayi itu, tapi aku menjadi tawanan cinta sekarang. Saat bayi itu tumbuh menjadi anak-anak, aku mulai masuk lagi ke dalam rumahmu. Aku sekarang bahagia kembali. Dia menjadi temanku. Anak itu menempel di buluku dan menarik dua kaki depanku, mengajakku berjalan dua kaki, sampai aku bergoyang dan jatuh. Dia memeriksa telingaku dan memberikanku ciuman di hidung. Rasa sakit pun hilang. Aku menyukai segala sesuatu tentang anak itu dan sentuhannya. Karena sekarang sentuhanmu sudah sangat jarang. Aku akan membela anak itu dengan pengorbanan hidupku bila perlu. Tiap malam aku menyelinap masuk ke kamar tidur anak itu dan menemaninya saat dia ketakutan. Kami pun bercerita seperti dulu kamu bercerita tentang mimpi-mimpimu. Dia juga sama denganmu, berjanji akan selalu bersama denganku. Kami berdua selalu bersama, sekarang menunggu saat kamu pulang. Ada saat di mana orang lain, teman-temanmu bertanya, "Apa kau punya anjing?" Kamu biasa menunjukkan fotoku yang kamu simpan di dompet dan menceritakan kisah tentang kita. Namun beberapa tahun terakhir ini kamu hanya menjawab ya dan merubah topik pembicaraan. Aku telah berubah di hatimu yang semula disebut anjingku, sekarang menjadi hanya seekor anjing. Dan kamu membenci setiap pengeluaran atas namaku. Sekarang kamu memiliki peluang karir di luar kota dan akan pindah ke apartemen yang tidak mengizinkan hewan peliharaan berada di sana. Akhirnya, kamu bawa naik mobilmu. Aku sudah lupa kapan terakhir kali aku naik mobil bersamamu. Namun ternyata
itu pertemuan kita yang terakhir kali, kah? Kamu membawaku ke tempat penampungan hewan. Aku tidak suka tempat itu. Tempatnya bau dan menyeramkan. Kau mengisi dokumen dan berkata, "Anjingku, kau telah menemukan rumah yang bagus untukmu." Aku hanya terduduk menatapmu dengan sedih. Padahal kamu tahu, realitasnya yang dihadapi anjing parubaya di tempat ini. Kau melepaskan tangan anakmu dari pelukannya. Dia berteriak, "Tidak ayah, tolong jangan biarkan mereka mengambil anjingku." Aku jadi mengkhawatirkannya, bukan tentang keselamatannya. Aku tahu kau lebih bisa menjaga keselamatan anakmu dibandingku. Tapi yang aku khawatirkan tentang apa yang kau ajarkan pada anakmu barusan, tentang kesetiaan, cinta, tanggung jawab, dan rasa kemanusiaan. Kau memberiku tepukan selamat tinggal di kepala, dan dengan spontan berlalu di hadapanku. Kemudian dua wanita menghampiriku, menyeretku ke dalam jeruji, dan memberiku makan. Tentu saja aku tidak bisa memakannya karena aku sudah kehilangan nafsu makan dalam beberapa hari ke depan. Pada awalnya setiap kali ada yang datang, aku bergegas ke depan berharap itu adalah kamu. Kamu yang berubah pikiran bahwa tanpaku adalah semua mimpi buruk. Atau aku berharap orang lain yang peduli dengan anjing tua sepertiku dan ingin menyelamatkanku. Tapi aku sadar, aku bersaing dengan banyak anjing-anjing kecil yang imut dan senang bermain-main. Aku pun mundur ke sudut jeruji yang jauh dan duduk menunggu. Setelah beberapa hari aku tidak makan, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki yang ku kenal menelusuri lorong. Dan itu adalah ternyata kamu. Mereka telah menceritakan kondisiku padamu soal aku yang mogok makan. Lalu kita berjalan berdua menyusuri lorong sampai di sebuah kamar yang sangat tenang. Petugas itu menaruhku di atas meja, mengusap telingaku, dan kamu memelukku sambil berucap, "Jangan khawatir." Jantungku berdebar-debar saat mengantisipasi apa yang akan terjadi. Tapi ada juga perasaan lega. Ini adalah cinta yang telah kehabisan harinya. Saya tahu kamu sekarang penuh banyak beban yang ditanggung. Karena aku tahu suasana hatimu. Lelaki dengan pakaian putih meletakkan kapas dingin di kakiku. Dan dia menusukkan jarum suntik ke pembuluh darahku. Aku merasakan sengatan dari cairan itu mengalir ke tubuhku. Dan aku mulai berbaring dan mengantuk, menatap matamu yang ramah dan bergumam, "Selamat jalan." Air matamu tampak jatuh membentuk anak sungai mengalir di pipimu. Ingin sekali ku menghapus kesedihanmu. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bersedih? Namun rasa lelah ini, rasa ngantuk ini begitu berat. Hatiku berkata, mungkin dia ingin membawaku ke suatu tempat yang lebih baik, di mana aku tidak akan diabaikan, dilecehkan atau ditinggalkan. Tempat yang penuh cinta dan hati nurani, yang berbeda dari dunia ini. Dan tiba-tiba aku pun melihat cahaya terang. Nah, teman-teman pet lover semuanya, demikianlah video kali ini. Cerita ini bukan dibuat oleh anjing tentunya ya, namun dibuat oleh pecinta hewan untuk menggambarkan bagaimana kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Dia mencintaimu melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga dalam cerita ini, di akhir hayat si anjing, dia tidak pernah tahu pengkhianatan apa yang telah tega diperbuat oleh tuannya. Cerita aslinya ini dibuat oleh seorang bernama berakun ID di Wattpad Samira1361. Bila video ini bermanfaat bagimu, mohon share ke teman-temanmu yang cinta binatang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.